Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para ibu nyai, khususon beliau Bapak Kiai Imam Syaroni, Bapak Kiai Bapak Kiai Rahmat, ugi Bapak Kiai Muhammad Agus Salim, juga para kiai yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tak ada maksud mengurangi rasa hormat saya. Dan kepada para hadirin hadirat tamu undangan semua yang hadir, yang dimuliakan oleh Allah, yang diridhoi Allah, insya Allah. Sebab apa? Mungkin kalau nggak dapat ridhonya Allah, nggak diridhoi Allah, mungkin jenengan juga nggak sampai ke majelis ini. Kalau tidak dirahmati oleh Allah, kalau tidak diakan oleh Allah, pikir positif, husnudzon. Nah, cerita Yazid al seorang guru besar Toreko, seorang mursyid. Beliau tahu kalau semua yang karena digerakkan oleh Allah, semua yang jalan karena dijalankan oleh Allah. Kalau Allah menghendaki dia belok, maka dia pun nggak bisa sampai, nggak bisa lurus. Makanya saya Abu Yazid Al-Bustami itu beliau setiap mau pergi ke masjid selalu takut. Takut kalau semisal nanti di tengah perjalanan dibelokkan oleh Allah nggak sampai ke masjid. Takut kalau semisal di tengah perjalanan kemudian dibelokkan ke tempat maksiat, atau bahkan mungkin ke tempat syirik, kemusyrikan. Sehingga beliau selalu kalau sudah ada niat dan mau ke masjid sudah fokus ke masjid. Sampai ketika beliau sampai di depan pintu masjid baru lega, alhamdulillah dijalankan oleh Allah sampai ke masjid. Makanya tadi husnuzon insya Allah kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sampai anak-anak yang hadir, semua yang hadir di sini, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi
selalu peduli terhadap umatnya. Nabi yang paling peduli terhadap umatnya, tanpa mengesampingkan nabi-nabi yang lain. Pada saat hari kiamat, ketika semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, semua takut, cemas, bingung. Akhirnya di antara orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar punya inisiatif, mari kita minta tolong pada Nabi Adam. Akhirnya sekumpulan orang dari perwakilan menemui Nabi Adam, mencari Nabi Adam, minta pertolongan. Apa jawabnya Nabi Adam? Nafsi, 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 nafsi. Aku udah bingung mikir diriku sendiri. Aku sudah bingung mikir diriku sendiri. Saat ini aku cuma bisa memikirkan diriku sendiri. Pergilah ke Nabi Ibrahim, mintalah pertolongan pada Nabi Ibrahim. Kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim, minta pertolongan. Apa jawab Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi. Sudah bingung mikir dirinya sendiri, itu sudah bingung. Sampai pada akhirnya ke nabi-nabi berikutnya, sampai pada akhirnya terakhir ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyanggupi. Beliau langsung sujud ke hadapan Allah, minta pertolongan. Sampai beliau enggak akan bangun dari sujudnya kalau Allah enggak memberikan pertolongan, enggak membebaskan, enggak membubarkan orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Seperti itu Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pada saat itu kok semisal mereka enggak langsung dikasih hidayah oleh Allah untuk langsung minta pertolongan pada Nabi kita? Kenapa ke Nabi Adam terlebih dahulu, Nabi Ibrahim dan seterusnya, sampai pada akhirnya terakhir ke Nabi kita? Baru ketika mereka menghadap Nabi kita, Allah mengizinkan beliau memberikan syafaat pertolongan untuk umat. Ini tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan keutamaan, kelebihan Nabi kita dibanding nabi-nabi yang lain, sehingga nampak jelas begitu hebatnya junjungan kita Abdulul Anbiya wal Mursalin. Suatu kebahagiaan, bahkan bisa dibanggakan, ya jadi kebanggaan kita dipilih oleh Allah, dijadikan umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita pernah meminta terlebih dulu, tanpa kita sempat berpesan terlebih dahulu agar kita besok dilahirkan jadi umat Nabi Muhammad, tapi sudah dipilih oleh Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita jaga, kita syukuri dengan senantiasa mentaati tuntunan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa istiqomah. Sabat, istiqomah itu konsisten, selalu mengerjakan syariat yang telah diajarkan oleh beliau. Juga memperbanyak sholawat, termasuk malam hari ini di antara beberapa rangkaian acara, insya Allah ini juga untuk niat memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua ini jadi lantaran, jadi sarana, jadi sababiyah kita senantiasa mendapatkan limpahan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin.
Makanya dalam rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kalau saya kaitkan, kita kaitkan dengan dawuh qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, katakan, sampaikan pada umat, kalau memang kalian mencintai Allah, kalau benar-benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, maksudnya aku di sini Kanjeng Nabi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanes kula, bukan saya. Makanya nyun sewu, mohon maaf tadi. Sebenarnya intinya sudah ya ini tadi. Intinya itu serokal tadi itu intinya. Doa-doa tadi intinya, sholawat pada junjungan kita itu intinya. Insya Allah ketika kita bersolawat pada Nabi, Nabi hadir insya Allah sesuai janji beliau. Baik ketika tinggal hidup sampai setelah wafat beliau, sholawat kita sampai kepada beliau. Makanya tadi rasanya kayak gimana gitu ya. Ketika saya dipanggil, terus kemudian dibacakan sholawat. Kemudian Ustadz Roni, Pak Kiai Roni masuk ke dalam, menyampaikan kalau sudah waktunya saya keluar. Saya tanya, ini nyolawati saya ya? Saya bukan Nabi, saya bukan Kanjeng Nabi. Saya bukan Nabi, saya bukan Rasulullah. Saya ngerasa tidak pantas. Jadi begitu ngerasa nih pas rogalan sampai rasanya nggak enak, saya duduk di dalam. Akhirnya saya keluar ikut berdiri. Terus kemudian mau tampil dibacakan sholawat. Terus yang disebut-sebut Nabi. Sul adab. Mohon maaf ya dumateng kepada grup hadroh. Bagus, maksud jenengan bagus. Cuman saya ngerasa nggak pantas saja. Alhamdulillah. Kembali ke dawuh Allah pada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan melimpahkan cinta kasihnya kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini kalau misalnya kita kaitkan dengan rukun Islam yang pertama, syahadat. Memang pada intinya setiap kebaikan, setiap ketaatan itu bersumber pada tauhid, mentauhidkan Gusti Allah, mentauhidkan, mengesakan Gusti Allah, nyuwijekne Gusti Allah. Lah kita nggak akan mungkin bisa mentauhidkan Allah, kita tidak akan mungkin mampu mengesakan Allah, nyuwijekne Gusti Allah, kalau kita gak mengikuti tuntunan Rasulullah. Ini makanya dua syahadat tersebut tidak bisa dipisahkan. Bahkan iman pun terbagi dua bagian, iman billah, iman bir rusul. Secara garis besarnya,
kalau semisal dijabarkan secara rinci sampai iman ke kitab-kitab Allah dan seterusnya. Tapi pada inti iman billah dan iman sesuai juga dengan dawuh tadi. Kalau semisal benar-benar kita itu mencintai Allah dan ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka jangan pernah tinggalkan ajaran Rasulullah, jangan pernah meninggalkan tuntunan Rasulullah, syariat yang sudah diajarkan, yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain, insya Allah dalam surat Al-Ma'idah, Gusti Allah dawuh pada junjungan kita, Qul, sampaikan, katakan pada umat, sampaikan, innama a'idzukum biwahidatin, sesungguhnya aku ingin mengingatkan pada kalian tentang satu hal, antaqumu lillah, supaya kalian benar-benar menghadapkan diri ke Allah, benar-benar belajar mengikhlaskan diri kita untuk Allah, mengikhlaskan ibadah kita untuk Allah, mengikhlaskan setiap gerak-gerik kita untuk Allah. Semua kita niatkan lillah, semata-mata untuk mencari ridho Allah, ibadah untuk mencari ridho Allah. Kita melaksanakan kegiatan malam ini lillah karena Allah dan Rasulullah, lantaran Rasulullah. Innama a'idzukum biwahidatin, aku cuma ingin mengingatkan satu hal saja, antaqumu lillah, apapun yang kalian lakukan, dalam tanda kutip tentunya ini semua kebaikan, niatkan lillah, jangan sampai ada niat-niat yang lain, maksudnya niat-niat yang bisa merusak. Suatu ketika Rasulullah dawuh pada sahabat Mu'ad, qala Mu'adun, qala dawuh sapa sahabat Mu'ad, sami'tu Rasulullah yaqulu li, aku mendengar Rasulullah berkata kepadaku, ya Mu'adu, wahai Mu'ad, inni muhadditsuka bihadisin, aku ceritakan padamu satu cerita, in hafittahu nafa'aka ngindallah, apabila hadis ini, cerita ini benar-benar kamu jaga, kamu perhatikan, maka akan memberikan manfaat untukmu di hadapan Allah nanti. Kalau cerita ini jenengan rekso, jenengan jogo, jenengan eling-eling, jenengan ingat-ingat, kemudian diamalkan, maka cerita ini akan bermanfaat bagimu nanti kelak di hadapan Allah. Wa in doyakta, tapi kalau semisal kamu abaikan, kamu sia-siakan, in qata'at hujjatuka ngindallah, kamu tidak akan punya alasan untuk membela diri di hadapan Allah. Kemudian Nabi bersabda, qala Rasulullah, wahai Mu'ad, sesungguhnya Allah itu menciptakan 7 malaikat, 7 malaikat.
Maksudnya bukan Allah itu menciptakan cuma 7 malaikat, banyak sekali malaikat-malaikat Allah. Tapi ada 7 malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada 7 malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian langit dijadikan jadi 7 lantai, 7 tingkat. Ada 7 tingkat, 7 lantai. Dan setiap langit, setiap lantai itu ada pintunya. Allah menjadikan pintu untuk naik ke langit pertama. Ada pintu gerbang masuk ke langit pertama. Kemudian untuk naik ke langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap langit, masing-masing langit itu ada pintu-pintunya. Dan 7 malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah sebelumnya tadi, itu ditugaskan untuk menjaga setiap pintu-pintu di 7 langit tersebut, sejumlah malaikat-malaikat tersebut. Allah sudah menciptakan 7 malaikat, kemudian Allah menjadikan langit itu jadi 7 tingkat, 7 lantai, dan setiap langit ada pintu-pintunya, dan setiap pintu dijaga oleh 7 malaikat tadi. Singkat ceritanya, kemudian malaikat hafadhuh. Malaikat hafadhuh itu malaikat yang selalu mencatat setiap amal perbuatan kita, malaikat yang selalu mengawasi kita. Setiap apa yang kita lakukan dicatat, termasuk kehadiran jenengan malam ini dicatat, ditulis. Malaikat hafadhuh itu naik ke langit dengan membawa catatan umat manusia yang telah dilakukan sejak pagi tadi sampai sore, sejak pagi sampai sore. Sebab nanti mulai dari sore sampai pagi anak malaikat sing bagian sip malam nggih, enten sip-sipan. Niku sing bagian jaga awan munggah ndodoki langit pertama. Kemudian ditanya, siapa? Ditanya oleh malaikat penjaga pintu pertama. Saya, malaikat hafadhuh. Kemudian pintu langit pertama dibuka. Malaikat hafadhuh naik ke langit dengan membawa amal kebaikan, amal perbuatan orang-orang mulai dari pagi sampai sore. Amal itu begitu indah, bercahaya. Bahkan malaikat hafadhuh itu sampai bangga membawa amal yang begitu indah, bercahaya gemerlapan sampai ke langit pertama. Disetop oleh malaikat penjaga pintu pertama, berhenti. Tunggu dulu, mandek dhisik. Digeledah ngamal niku. Kemudian malaikat penjaga pintu langit pertama berkata, pukulkan amal ini ke wajah orang yang beramal tersebut, ke pelakunya, ke orangnya. Malaikat kaget, malaikat hafadhuh. Lu malaikat sing saurunge mau gumun nggih. Wah, ngamal begini indah, bangga nggo wis mesti ketampa iku engko. Lah kok disetop ambek malaikat penjaga pintu langit pertama, bahkan amal tersebut tidak diterima. Malah disuruh mengembalikan, bukannya dikembalikan dengan baik-baik, antem nang wajah, pukulkan ke wajah orang tersebut. Ana sohibul ghibah, aku ini malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencegat, menyetop. Mencegat ini apa bahasa Indonesia nih? Mencegat, mencegat, menyetop, menghentikan. Amal orang-orang sing tukang apa?
Nggih. Orang-orang yang suka ghibah, orang-orang yang suka ngerasani, suka menggunjing orang, suka menjelek-jelekan orang. Jadi ngamal yang begitu indah, begitu bagus, tapi karena yang mengamalkan itu punya hobi menggunjing orang, punya hobi ghibah, ngerasani. Delok wong kae nek ngamal kaya ngono, kaya aku ngene iki lho penggawene ibadah wong kok senengane. Ghibah, bahayane ghibah bisa menghanguskan amal, bisa menjadikan amal kita hangus. Kalaupun semisal amal kita diterima, nanti akan menikmati siapa? Orang yang kita gibahi, orang-orang yang kita gunjing. Kalau semisal mereka tidak terima, mereka meminta amal kebaikan kita. Wah, saya tidak terima Gusti. Dulu dia itu suka menggunjing saya, menjelek-jelekan saya. Saya tidak terima, saya minta amalnya Gusti. Akhirnya diadili oleh Allah, amalnya dikasihkan ke orang-orang yang digibahi. Makanya sebaliknya juga kayak gitu sulitnya ya menahan diri saking hibah. Kadang-kadang udah nyampe ke majelis, ya cek ngerasani uang. Nah kayak ngata niku, seperti itu sulitnya. Maka sebaliknya, karena memang begitu sulit, ya kayak semisal hampir nggak ada orang yang nggak pernah gibah. Bahkan kiai-kiai ngata niki biasa gibah, ya nggak Pak Roni, bagus. Kadang-kadang ngerasani kiai yang lain. Karena sulitnya menghindari ghibah. Ya karena begitu sulitnya, makanya sebaliknya kalau ada orang yang menggunjingkan kita, udah biarkan saja. Toh kita juga biasa menghibah mereka, kita juga biasa menggunjing mereka. Kalau semisal sekarang kita digunjingkan, ya sudah impas. Ya. So nek misalnya ngamal awake dijaluk niku nggih tau ngrasani kula kok Gusti, kula ya gak trimo ya sijol-ijolan ngamal. Makanya nggak usah dibikin pusing kalau semisal ada orang menggunjingkan kita, udah biarkan, kita ikhlaskan. Antakumulillah, dielek-elek wong, dijelek-jelekan orang, dah biarkan saja. Toh kita juga biasa menjelek-jelekan mereka, nggih kan, impas. Insya Allah enteng. Nek misalnya dibikin, wah nanti malah tambah bikin hati ini nggak bisa nyaman, nggak bisa ngerasane enjoy. Digunjing orang, dijelek-jelekan orang, biarkan aja. Toh kita juga biasa kok menggunjing mereka. Kalaupun semisal umpamanya kita mungkin nggak biasa menggunjing mereka, ya nanti amal mereka kita minta. Nggak usah dibikin pusing, dielek-elek wong, dah biarkan aja, enjoy aja. Insya Allah bisa ngerasane kenyamanan hidup. Hidup itu nyantai, enak gitu. Akhirnya ngamal tersebut dikembalikan, dipukulkan, dilempar, dibuang tepat mengenai wajah orang tersebut. Kemudian masih tersisa amal berikutnya yang tentunya lebih baik, bersinar bak matahari, seperti sinar matahari, gemerlapan. Berhasil melewati pintu pertama, naik ke pintu kedua. Begitu masuk ke pintu kedua, dicegat, disetop oleh malaikat penjaga pintu langit kedua. Stop, berhenti, engko dhisik, digeledah. Tentang mereka di sana tuh lebih canggih lagi ya dibanding di dunia. Saat canggih alat kangge ngeledah, kangge mendeteksi sak terusipun skena apa-apa ini, ndak ada apa-apanya kalau dibandingkan kecanggihan di kerajaan langit sana. Ngamal yang begitu indah, bagus, bersinar, berkilauan, bahkan sampai bikin silau seperti sinar matahari, digeledah.
Malaikat penjaga pintu kedua dawuh, pukulkan amal ini ke wajah dan perut dan punggung orang yang beramal, orang yang melakukan amal ini. Ana malakul fakhr. Fakhr itu sombong ya, kesombongan karena kekayaan, karena harta, karena jabatan, kedudukan. Orang yang beramal ini orangnya sombong. Dia menyombongkan kekayaannya, menyombongkan hartanya, jabatannya terhadap orang-orang miskin, angkuh, sombong. Terhadap orang-orang lemah, dia sombong. Dia menjadikan kekayaan, harta, benda yang dimiliki, kekuasaan cuma untuk kesombongan. Allah memerintahkan aku agar mencegat, menyetop amal-amal orang yang sombong karena kekayaannya, orang-orang yang sombong karena jabatannya. Amal tersebut tidak diterima karena orangnya sombong. Akhirnya ngamal itu pun dikembalikan, bahkan dipukulkan ke wajah, perut dan punggung orang yang melakukan amal tersebut. Tersisa lagi amal-amal yang lolos dari pintu kedua naik ke pintu ketiga. Kemudian di pintu ketiga malaikat hafaduh disetop, dicegat oleh malaikat penjaga pintu ketiga. Ya, tentunya sudah bisa dibayangkan amal tersebut tentu lebih indah lagi ya, cahayanya ya. Tapi ternyata di stop, digeledah oleh malaikat penjaga pintu langit ketiga. Amal yang berupa sedekah, bahkan puasa, sholat dan sebagainya. Kembalikan amal ini, pukulkan untuk menghajar pelakunya. Ana malakul kibri, kata malaikat penjaga pintu ketiga, langit ketiga. Aku ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencegat amal orang-orang yang punya sifat kiber. Kiber itu sifat sombong. Sombong tapi disebabkan oleh amal, oleh kebaikan. Kalau fakhr itu kesombongan yang disebabkan oleh kekayaan. Jadi nek wong sugih sombong wangga itu fakhr. Kalau kiber itu kayak semisal orang itu merasa, wah aku ini lebih baik dibanding dia, aku lebih pintar dibanding dia, itu kiber. Kiber itu sifatnya hati. Kalau semisal nanti sudah menumbuhkan aksi, amal perbuatan, itu namanya takabur. Kayak semisal orang merasa lebih baik, semisal saja umpamanya, saya merasa lebih baik dibanding penjenengan. Terus aku mau walangkrek uang gak nenek uang gak ngewawai ngono semisal. Lah sikap saya ini takabur namanya. Tapi ketika di hati ada perasaan merasa lebih baik, itu namanya kiber. Makanya ketika orang itu dalam hatinya punya perasaan kiber, selama dia masih bisa menahan diri, gak sampai mengekspresikan dengan sikap sombong, itu masih dekat dengan ampunan Allah. Kalau dia masih bisa mengendalikan diri. Enek mong liya teko, si fulan wegah aku kon salaman. Nek gak gono salaman dhisik, kalau enggak dia yang mendahului, aku enggak akan menyapa dia. Enten perasaan, tapi kita bisa melawan itu. Akhirnya kita sapa duluan. Berarti kita sudah bisa melawan sifat kiber tersebut. Makanya sifat kiber kalau ada dalam hati perasaan semacam itu harus kita lawan. Kalau kita ikuti, kita turuti, jadi takabur. Kalau sudah jadi sikap takabur, itu lebih sulit untuk menghapus dosanya. Sebab kita harus meminta maaf kepada orang yang kita takaburi. Semisal kita sempat ada perasaan nggak suka pada orang,
Jangan sampai semisal kita mengeluarkan kata-kata yang sifatnya menghina. Kalaupun semisal terlanjur ya segera minta maaf. Amal tersebut ditolak gara-gara orang yang punya amal tersebut memiliki sifat kiber. Sehingga ceritanya malaikat tersebut, malaikat hafadzuh naik lagi ke langit ke berapa ini tadi? Iya, langit keempat. Sampai ke langit keempat ditahan oleh malaikat penjaga pintu langit keempat. Tunggu dulu, engko dhisik, santai dhisik, tindak digeledah ngamale. Akhirnya teng mriku malaikat penjaga pintu langit keempat pun berkata, kembalikan amal ini kepada pelakunya, pukulkan. Jadi cara balik ini mboten tilung nih dengan baik-baik dibawanteng diwantem neng pelaku nih. Ana malakul ngujebi. Aku ini malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencegat amal-amal orang yang punya sifat ngujub. Ngujub itu bangga yang gumun. Aku kok iso yang ngamal koyo ngene, gumun karo awake dhewe. Gak kelingan awake dhewe iso ngamal krana dilakokne dijalankan oleh Allah. Seolah-olah kita bisa sendiri, gak kelingan. Gak ingat, gak kelingan Gusti Allah. Bangga sapa-apa ki mergo aku. Sampai ngujub kadang-kadang wis gak perlu ndonga-ndonga wingenane iso. Ngujub wis ngandalne awake, mengandalkan dirinya, wis ilang tawakale nang Gusti Allah. Sekumandel wong kaya aku wis kok iso muandi men ya dongaku iki, nek gak aku sing ndongak. Sampai ngundang Kiai kok Jawa iki nek gak aku sing ndongak gak mandi. Ngaten niku ngujub, iso-iso mulai wis gak nggawa ganjaran babar blas, rugi kesel tok nggih. Umpamanya kados seperti itu. Ngamal tersebut pun ditolak. Singkat cerita, malaikat hafadzuh naik lagi ke langit ke berapa? Alhamdulillah. Berarti mboten kan? Nggih, berarti mboten ngantuk, berarti tidak ngantuk. Sampai langit kelima. Di stop oleh malaikat penjaga pintu langit kelima, berhenti digeledah. Padahal ngamal tersebut luar biasa. Kalau ngarus itu diibaratkan seperti pengantin sing semisal diiringkan arak-arakan, pengiringnya wah banyak sekali, dihias dengan berbagai macam hiasan sing luar biasa. Ternyata berhasil melewati pintu pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, terganjal di situ, terganjal di langit kelima. Ditolak amal tersebut. Gara-gara apa? Ana malakul hasad. Malaikat penjaga pintu langit kelima berkata, aku ini malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencegat amal orang-orang yang punya sifat hasad. Hasad atau hasud. Hasud itu apa? Napa Bu? Hasud itu dengki. Hasud itu dengki. Enggak bisa melihat orang lain senang. Enggak bisa melihat orang lain sukses. Kok ya gak terima? Wah, tonggoku kok penak menuripe. Gak terima. Wah, engko bengi tak bewesangane apa ngono semisal umpamane. Itu hasud. Nggih. Perasaan hasud sama juga seperti sifat kiber. Kalau semisal masih di dalam hati, kita bisa menahan diri. Namanya orang nggih. Biasa kadang-kadang wah wong kene kok penak menuripe. Tapi jangan sampai kemudian menumbuhkan aksi, perbuatan yang bisa merugikan orang tersebut. Sebab kalau sampai kita nggak bisa menahan diri, terus kemudian kita melakukan hal-hal yang bisa merugikan atau menjatuhkan
wah wong iku kok penak menuripe, wong-wong kok do seneng. Akhirnya difitnah. Ini goro-goro hasud, goro-goro dengki. Semisal ada perasaan dengki, kita bisa menahan diri, jangan sampai kita memfitnah orang tersebut, itu masih aman. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri sampai kita melakukan hal-hal yang sifatnya menjatuhkan orang tersebut, merugikan orang tersebut, mencemarkan nama baik orang tersebut, nah itu sudah fatal akibatnya. Untuk mendapatkan ampunan sulit, bisa menyebabkan amal tertolak. Sifat hasud, sifat dengki. Padahal dalam sebuah hadis Nabi bersabda, tidak termasuk muslim, belum pantas orang itu dibilang muslim kalau semisal dia nggak bisa melihat saudaranya bahagia. Ketika dia melihat saudaranya bahagia kok pegel, drengki, orang itu pada saat seperti itu nggak pantas untuk disebut muslim. Kalau semisal kita takut gagal, kita nggak suka mengalami kegagalan, maka ya jangan kita berusaha untuk menyebabkan orang lain gagal. Bahkan kalau perlu, wah aku kok gagal, alhamdulillah saudaraku berhasil. Aku gagal, alhamdulillah adikku berhasil. Aku gak berhasil, terus kemudian tetangganya berhasil, kita ikut senang, alhamdulillah. Meskipun duduk aku, tapi tonggoku enek sing hasil, melok seneng. Itu baru sifat orang muslim. Itu khalusur. Makanya amal yang paling mudah, paling dicintai oleh Allah itu khalusurur. Itu khalusurur itu apa? Itu khalusurur itu nyenengne wong, bungahne wong, bikin orang lain senang. Meskipun dengan hal-hal kecil, ketemu tetangga, monggo mau berangkat, menyapa, mari semisal. Meskipun itu hal-hal kecil, tapi bisa nyeneng nih. Bahkan dimisalkan hal kecil, seumpama semisalnya, jangan mengumpulkan sampah-sampah plastik. Di sini ada ndak misalnya orang-orang cari rongsokan gitu? Ada ya. Kalau semisal umpamanya enggak jenengan jual di kelompok nih, nanti kalau ada orang-orang yang cari rongsokan atau mungkin jenengan punya barang rongsokan udah enggak kepakai, arepe dibuang, wis di kelompok nih tinggal nih, engko mbok menawa barangkali nanti ada orang cari rongsokan. Pernah suatu ketika nih gue naik barang rongsokan, ada orang cari rongsokan. Kula sukani kados umplong-umplong bekas, saya beri umplong-umplong kaleng-kaleng bekas, bahkan bahkan kalau semisal disimpan pun tidak pantas, cuma mau dibuang. Nyuwun sewu, kadang-kadang orang bikin sampah sembarangan, mohon maaf saya itu sering kali ini mohon maaf, tapi mungkin di sini ndak ya. Seringkali enggak sama Pak Agus, Pak Roni. Kok Jambi ini kesannya kok kumuh ini? Sebab seringkali saya itu paling sering lihat sampah berserakan. Bahkan di tempat-tempat yang seharusnya sampah plastik miris ngeten iki. Loh, pernah cuma ngeten niku. Ada orang cari rongsokan, kula kekne badhe dikasih uang saya. Udah ndak usah. Nggih nek kula nggih, mpun mboten usah. Senenge, senangnya itu luar biasa. Sampai terima kasih, matur suwun nggih, matur suwun, padahal cuma sampah. Idkhalu surur, nyenengne ati niku lho, ngamal sing gak sebiro, kewampang, tapi ngamal sing disenengi, ngamal yang dicintai oleh Allah. Idkhalu surur.
Gara-gara apa tadi ngamal tertolak? Sifat apa tadi? Sifat ya, sifat dengki, sifat hasud bisa menyebabkan amal tertolak. Singkat cerita, malaikat hafadzah naik lagi membawa sisa-sisa amal sampai ke langit ke-6. Bahkan dalam perjalanan, saking bagusnya ngamal tersebut, malaikat dari malaikat dari langit pertama itu ikut sampai malaikat kedua ikut bikin konvoi, arah-arahan konvoi ikut mengantarkan amal orang tersebut sampai ke langit ke-6. Tapi begitu sampai langit ke-6 terganjal, amal tersebut tidak diterima. Malaikat penjaga pintu langit ke-6 berkata, ana malakur rahmat, saya ini malaikat rahmat, malaikat yang ditugasi, yang diperintah oleh Allah menangani masalah rahmat. Masalah rahmat, mboten Pak Rahmat gitu. Masalah rahmat, masalah kasih sayang, welas asih. Wong iki ngamale apik, ngamalnya bagus, ibadahnya bagus, sholatnya khusyuk, puasanya luar biasa, bahkan sampai haji berulang-ulang kali, berkali-kali. Tapi sayang, orang ini enggak punya rasa welas asih terhadap sesama makhluk, terhadap sesama manusia, bahkan sesama muslim. Enggak punya kasih sayang terhadap orang tua, enggak punya belas kasihan, enggak punya rasa kasihan terhadap anak-anak, enggak ada rasa sayang-sayangnya babar belas sama sekali. Bahkan kadang-kadang terhadap anak sendiri itu mentolo, tego, hatinya itu atos, keras. Terhadap orang lain nggak ada rasa belas kasihan sama sekali. Ada orang ahli maksiat pengen taubat, wong koyok sampean kok taubat, wis gak bakal ketompo, mesti mlebu neraka. Nggak enek rasa ngesakne, nggak ada rasa kasihan. Orang sepertimu mau tobat gak bakal diterima, kamu sudah pasti masuk neraka. Mau dekat jauh, jangan nyedek-nyedek aku ki wong apik, aku kiai, wong alim. Gak ada rasa belas kasihan sama sekali, gak enek rasa sayang. Bahkan kadang-kadang terhadap anak-anak kecil mentuwolo, terhadap pengemis mentuwolo, gak enek rasa welas babar blas. Apa maneh wis gak duwe ngamal, gak duwe rasa welas. Wong sing duwe ngamal tapi gak duwe rasa welas terhadap sesama makhluk Gusti Allah. Seorang mukmin seharusnya terhadap yang tua menghormati, mulyane, terhadap anak-anak, terhadap adik-adiknya sayang, saling ngasihi, saling peduli. Niku napa nek ngarani kesolihan sosial, kesolihan sosial, kesolehan spiritual ini kados salat, seperti salat, puasa, amal-amal yang bersifat pribadi, itu kesolihan spiritual, kesolihan ibadah. Di samping itu kesolihan sosial, seperti rasa sayang, rasa peduli terhadap tetangga, enek kerepotan, enek perlu dibantu. Wong kebetulan yo pas lagi nganggur, gak ada kerjaan, apalagi saudara, apalagi kayak gini tadi pas waktu acara, repot, kebetulan nganggur, tonggone dulure pas lagi masak-masak, kebetulan di rumah pas lagi nganggur, bantu hal-hal kecil. Tapi sondadekne raket, rukun. Makanya dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan bahwa aqdul ukhwati min afdolil gurubat, menjalin keakraban dengan sesama,
menjalin kedekatan, rukun guyub rukun ngeten niki seperti ini bisa jadi sarana untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri nang Gusti Allah. Jadi nek misalnya limpamane kita ini nggak bisa sesama, katakanlah nggak bisa rukun ya, nggak bisa baikan, wis pokoknya angelan kon rukun kon apian karo tanggane gak iso, karo dulure kon rukun gak iso, kon cedek gak iso, bagaimana bisa dekat dengan Allah? Padahal untuk mendekat kepada Allah terlebih dahulu dekat, raket, rukun, guyub itu termasuk salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, saling welas asih, apalagi dengan sesama saudara. Bon saat terus sampai ngamal tersisa sedikit, ngamal sing jan diikuti oleh ribuan malaikat, ngamal sing paling indah sampai langit ketujuh, tinggal sedikit lagi, tinggal satu pintu, ternyata masih terganjal, disetop oleh malaikat penjaga langit atau penjaga pintu langit ketujuh. Aku malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencegat amal orang-orang yang tujuannya bukan Allah, yang dia tidak menginginkan amalnya karena Allah. Lam yurid bihi robbahu, dia melakukan amal ini tujuannya bukan karena Allah, tapi krono riak, krono pamer, pengen viral, pengen gondang, cuma sekedar untuk cari popularitas. Ben dheweke nang kono disenengi wong-wong. Apa maneh pada saat ngene-ngene iki ya, pada saat-saat gini, musim-musim gini, biasanya banyak orang yang mendadak baik, mendadak lomo, mendadak andum duit. Nggih. Karena Allah mboten keranten ben dipilih, cari simpati. Jadi bukan karena Allah, ngamal tersebut pun ditolak. Kira-kira gak enek blas iku ngamal sing lolos nggih. Suwe dawuhe Gusti Allah kala wau. Dawuh Allah pada nabi kita. Innama a'idzukum biwahidatin, aku cuma mengingatkan kamu satu hal saja, lakukan amal kebaikan apapun yang sampean bisa lakukan, bahkan ngamal sekecil apapun. Kalau contohnya ngamal kecil meskipun buang sampah di tempatnya, tapi nek itu jenengan niatkan lillah, diniatkan krono Allah, kanggo golek ridane Gusti Allah, tidak menutup kemungkinan mungkin jenengan bisa mendapatkan ridho Allah. Bahkan sebaliknya mungkin gara-gara buang sampah sembarangan bisa jadi nopo, jadi sebab musibah, banjir dan sebagainya, gara-gara hal kecil tapi bisa menimbulkan murka Allah. Itu baru contoh. Apa di jalan semisal mungkin ada batu, disingkirkan, ada ceweglongan, buwegongan. Kalau biasanya ada nipah niku ngelewati jalan 1000 lubang, blegongan 1000. Karena banyak lubang-lubang, banyak belegongan-belegongan. Sampai kalau sebut niku jalan belegongan 1000 atau 1000 lubang. Nah, contoh seperti itu. Semisal contoh kecil saja, semisal ada lubang, semisal mumpung belum melebar, semisal kita uruk. Kebetulan mungkin pas lagi bangun rumah, mungkin ada semen turah, semen sisa, daripada nganggur dibuang percuma, kebetulan ada lubang, dimasukkan ke lubang tersebut. Hal-hal kecil tapi pada akhirnya itu bermanfaat besar sekali, besar sekali. Banyak orang-orang yang lewat di situ, ngamal kecil tapi bisa mendapatkan pahala yang banyak, kesolihan sosial, amal-amal seperti itu yang gak kalah pentingnya. Di samping hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, juga hablum minannas, dua-duanya
Dan yaitu tadi, apapun, sekecil apapun, lakukan dengan ikhlas. Sebab kunci dari semua kebaikan itu mentauhidkan Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, cinta kasih Allah, ikutilah tuntunan Rasulullah. Termasuk ini salah satu di antara sebab pada zaman salafuna solih orang-orang kuno, ya, ulama-ulama kuno dulu yang memprakarsai tiadakannya maulid Nabi, peringatan maulid. Ini tujuan utamanya itu untuk menghidupkan semangat kita, untuk menumbuhkan kembali semangat kita untuk mengikuti tuntunan Rasulullah. Makanya acara ini, acara maulid, ya, muludan, nek wong Jawa ngarani, mboten mulutan nggih. Nek mulutan niku napa niki? Cangkeman mulutan niku. Sing penting acara makan-makan. Mboten napa-napa nek teng mriku niate untuk memperingati maulid Nabi diniatkan lillah, sekecil apapun, apalagi kalau ngamal itu ngamal-ngamal yang besar. Sayang kalau gak kita niatkan lillah, kalau gak diniati dengan niat yang tinggi sekalian, niat lillah. Golek ridane Gusti Allah, didhawuhi kados ngaten niku. Didhawuhi Rasulullah seperti itu, sahabat Mu'ad itu nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, Anta Rasulullah, ya Rasulullah, Anta Rasulullah, Anta Habibullah. Wahai Rasulullah, Engkau kekasih Allah, Engkau Nabiullah, Engkau pasti bisa, pasti selamat. Lah kalau orang seperti aku, bagaimana mungkin bisa selamat ya Rasulullah? Ngamal koyok ngono iku angele, ngamal agar bisa diterima oleh Allah. Begitu sulitnya. Sahabat Mu'ad nangis. Bagaimana kalau saya ya Rasulullah? Kanjeng Rasul dawuh, manuto aku. Masih ngamalmu nang kono kurang sempurna. Sing penting manuto Rasulullah. Sing penting taat terhadap Rasulullah. Meskipun kadang-kadang sholat gak patek khusuk, sing penting tetap dilakoni, tetap dijalani. Nderek tuntunane Rasulullah. Meskipun kadang-kadang gak patek ikhlas, dipeksa, engko suwe-suwe lah ikhlas. Wong ikhlas itu pun butuh belajar. Wah, ngamal aku gak patek ikhlas, gak sido ngamal, kapan kita belajar ikhlas? Wong ikhlas iku nganggo belajar. Arepe sedekah 100.000, 100.000 karo 1.000, 100.000 tapi gak patek ikhlas, karo 1.000 tapi ikhlas. 1.000 wae sampai sampai sedo, sampai mati nggih. Sampai meninggal. Yo tingkat keikhlasanmu, kapasitas seikhlasmu ya segitu-gitu aja, nggak bakal naik. Makanya kita itu harus berani melawan hawa nafsu. Kok iman dilawan. Apa maneh, apalagi kalau untuk perjuangan fisabilillah, diniatkan lillah. Ini wow pesannya Kanjeng Nabi, innama aidukum biwahidatin. Aku cuma ingin mengingatkan jenengan tentang satu hal. Lakukan sedaya amal niku krono Allah, krono Gusti Allah, karena Allah, cari ridho Allah. Meskipun mungkin ya ada keinginan untuk masuk surga, itu tidak masalah karena memang itu pun dijanjikan oleh Allah. Yang penting jangan sampai cuma untuk tujuan duniawi, tujuan sesaat, rugi. Ngamal wis direwangi wabot-abot, terima tujuane donya.
Bahasane bocah-bocah niku yang bener aja, rugi dong. Ngamal wis angel-angel kok tujuannya mung krana pengen dilem wong. Rugi dong. Diniatkan lillah semata-mata krana Gusti Allah, golek ridane Gusti Allah. Tapi itu pun juga enggak gampang. Agar mudah maka banyak-banyaklah mengingat Allah. Dengan banyak mengingat Allah, dawuh Kanjeng Nabi terhadap sahabat Mu'ad, ikutlah aku, jangan biasakan lisanmu untuk ghibah. Alhamdulillah di sini ada majelis ngaji. Daripada misalnya untuk ghibah, untuk sholawatan, untuk baca Al-Quran, ucapan-ucapan yang baik sing nyenengne wong, sing ngrukunaken ngraketne. Bukan ucapan-ucapan yang sifatnya memprovokasi, memecah belah. Ucapan-ucapan yang iso ngrukune, mendamaikan hati. Enten tetanggane kok ketoke hubungane gak apik, dirukunaken, didamaikan. Jangan sampai malah kita provokasi. Kita gunakan lisan untuk hal-hal yang manfaat, yang bagus, yang positif. Kok ada saat terus landawe Kanjeng Nabi terhadap sahabat Mu'ad, ketika sahabat Mu'ad dawuh, wah sulit Kanjeng Nabi, sulit, sinten sing saged, siapa yang bisa? Sulit ya Mu'ad, tapi tidak sulit bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Maka itu tadi senengo ya, senengo terhadap hal-hal kula niki rada angel nggih cara jelas nih. Dawuh Kanjeng Nabi niku antuhibba linnasi ma tuhibbu linafsika. Dawuh Kanjeng Nabi niku cara kula, cara seandainya saya contohkan dengan contoh yang paling mudah ya. Contoh tadi, kalau semisal jenengan itu seneng sukses, maka senanglah kalau saudara jenengan sukses. Kalau sampean itu suka berhasil, maka kalau saudara sampean itu berhasil, maka sampean ikutlah senang. Artinya perlakukan orang lain sebagaimana jenengan ingin diperlakukan. Nek bahasane wong Jawa niku iso nguwongne wong, saling nguwongne, saling menghargai. Karena apa? Karena sulitnya, karena kita semua nggak ada yang sempurna. Maka sing rukun, saling dukung, saling bantu membantu, saling melengkapi. Sebab tidak ada di antara kita ini yang paling sempurna. Kita semua punya kekurangan. Mungkin ada yang di situ diberi kelebihan dalam hal ibadah, dalam hal pandai membaca Al-Quran, tapi mungkin ada kekurangan yang lain. Kemudian yang lain, enten yang mungkin punya kepandaian dalam hal napa niki son, salon dan sebagainya. Enten yang mungkin punya kepandaian dalam hal memasak. Niki wau saged terjadi mboten namung kranten kula sing teko Jawa, mboten namung kranten ustadz kiai ini, sampai ibu-ibu yang masak teng dapur kabeh niku nek misale enggak ada salah satu aja semisal enggak ada sing masak, gak enek sing ngurusi salon niku gak jalan niki nggih to. Makane niku nek pengen selamat kerukunan dijogo, saling dukung mendukung dalam hal kebaikan, saling bantu membantu, saling peduli, saling mengasihi, jangan saling drengki, jangan saling menjatuhkan. Wis gampangane iso saling memberi, saling menerima, saling nguwong nih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuwun sadongane nggih kita ndonga sareng-sareng. Allah itu menyembunyikan beberapa hal. Salah satu hal yang disembunyikan oleh Allah, terkabulnya doa kita.
Mboten mesti lho terkabulin jenengan donganen jenengan mergo kula, bahkan mungkin sebaliknya. Karena lari-lari alit anak-anak kecil yang hadir di sini, yang menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya kita berdoa bareng-bareng. Kula sing ngucap ning kalimat doa, jenengan yang ngamini, mudah-mudahan dijabah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa antimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa naqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamad rabbil adzram fardan takhirul warisin rabbi ja'alana muqimas shalat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dzurriyyatina wa ala baitina wa ala quryatina min ahlil ilmi walil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syari walidhair. Allahumma alif baina qulubina wa qulubihim wa quluba jamil muslimin wa ja'alna wa iyyahum minat tawabin wa minal mutadhahirin wa minal ibadika sholihin wa minal mukhlisin wal mukhlasin wa minal faizin al aminina fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, insyaallah benjing kula badhe wangsul teng Jawi nggih insyaallah. Tungak pangestu panjenengan sedaya ingkang kula suwun. Lan kula titipaken jenengan sedaya teng Gusti Allah mugi dijaga. Kula titipaken keluarga mriki, pondok mriki, madrasah mriki, masyarakat mriki, desa mriki teng Gusti Allah mugi dijagi. Kalau tambah sekedhi mawon nggih, kemutan dawuh sahabat Umar. Sahabat Umar niku gadah prajurit, gadah tentara. Pada saat badhe budal perang, istri seorang tentara dalam keadaan hamil tua. Tapi karena tugas, sang tentara pun akhirnya berangkat perang. Sebelum berangkat, beliau berkata, "Saya titipkan anak dalam kandunganmu pada Allah." Sampai pada akhirnya si tentara ini berangkat perang, kemudian pulang. Setelah selesai tugas pulang, dapat kabar istrinya sudah meninggal dan sudah dikubur. Tapi ketika sang tentara ini ke kuburan istrinya, dia melihat ada kilauan cahaya dari arah kubur tersebut. Kemudian dia melapor pada sahabat Umar. Pada saat itu pada masa kekhalifahan sahabat Umar, atas perintah sahabat Umar, kuburan tersebut dibongkar. Begitu dibongkar, ada anak bayi lagi merangkak dalam keadaan hidup. Bayi tersebut mati di dalam bayi tersebut lahir di dalam kubur. Ketika ibunya meninggal dalam keadaan hamil, ibunya meninggal, bayi tersebut lahir di dalam kubur dalam keadaan selamat. Akhirnya Sayyidina Umar tanya kepada si prajuritnya tadi, ini gimana ceritanya? Dulu waktu mau berangkat perang, ya Sayyidi, sahabat Umar, saya berdoa, saya bilang pada istri saya titipkan anak dalam kandunganmu pada Allah. Kemudian sahabat Umar berkata, oh makanya
Anakmu dijaga oleh Allah. Mungkin seandainya dulu sebelum berangkat perang kamu bilang, aku titipkan kamu dan anak dalam kandunganmu pada Allah, insya Allah dua-duanya selamat. Bagi bapak ibu-ibu mungkin gadah putra putri teng pondok, mboten sah terlalu dirisaukan. Titip neneng Gusti Allah, mugi dijogo Gusti Allah, paringi kasil berhasil dalam rangka mencari ilmu dan sebagainya. Kadang-kadang anaknya mau kerja di mana, kadang-kadang cemas, jangan terlalu dicemaskan, terlalu berlebihan. Kita titipkan pada Allah, mudah-mudahan dijaga, dilindungi Allah. Mangkaten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.